Assalamualaikum sahabat-sahabatku semua, senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di channel ini. Sebelum lanjut saya ingin mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan menyukai video ini. Kita bangun channel ini agar tetap menjadi wasilah yang baik dalam menyebar kebaikan dunia dan akhirat. Dan bagi sahabat yang sudah tekan tombol subscribe dan nonton video ini, kami doakan semoga selalu dilancarkan usahanya oleh Allah dan mendapat kebahagiaan dunia maupun akhirat. Amin. Keturunan Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki dua orang istri, yakni Dewi Condrowati Putri Aryo Tejo dan Mas Karimah Putri Kibang Kuning. Dengan istri Dewi Condrowati, Sunan Ampel dikarunia 5 orang anak, yaitu 1. Sayyidah Syarifah istri Haji Usman bin Raja Pendita. 2. Sayyidah Mutmainah istri Sayyid Muhsin. 3. Sayyidah Hafsah istri Sayyid Ahmad. 4. Sayyid Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. 5. Sayyid Qasim atau Sunan Derajat. Sedangkan dengan Nyai Karimah dikaruniai 2 orang putri, yaitu 1. Sayyidah Murtasiyah istri Sunan Giri. 2. Sayyidah Murtasimah istri Raden Fatah. Sunan Ampel sangat memperhatikan kaderisasi. Buktinya, ketujuh putra-putrinya menjadi tokoh Islam terkemuka. 1. Sayyidah Syarifah istri Haji Usman bin Raja Pendita. Sayyidah Syarifah dinikah oleh Haji Usman bin Sayyid Raja Pendita yang kemudian menetap di sebuah desa dekat sebuah gunung. Desa itu bernama Desa Mayuran. Ia menyendiri di desa itu dan menyepi untuk beribadah serta bersungguh-sungguh dalam memerangi hawa nafsunya. Hingga ia menjadi seorang wali Allah 5 dan masyhur dengan sebutan Sunan Mayuran. Dari pernikahan mereka dikaruniai seorang putra yang bernama Amir Husain. 2. Sayyidah Mutmainah istri Sayyid Muhsin. Sayyidah Mutmainah dinikah oleh Sayyid Muhsin, yakni muridnya yang berasal dari Yaman dan selanjutnya menetap di desa Wilis. Di sana ia menyendiri dan menyepi untuk beriadah dan beribadah, dan mengikuti jejak para wali Allah. Ia terkenal dengan sebutan Sunan Wilis. Ia memiliki seorang anak yang bernama Amir Hamzah. 3. Sayyidah Hafsah istri Sayyid Ahmad. Sayyidah Hafsah bergelar Nyai Ageng Maluko, yang dinikah oleh Sayyid Ahmad, yakni muridnya yang berasal dari Yaman dan menetap di sebuah desa bernama Kemluko. Ia menyendiri di sana dan menyepi untuk bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsunya, serta untuk memusatkan diri dalam beribadah kepada Allah dan mencari ridhonya dengan mengurangi porsi makan dan tidur. Itu semua dilakukannya selama 3 tahun lamanya. Dan akhirnya ia menjadi seorang wali Allah yang terkenal dengan sebutan Sunan Kemluko. Ia memiliki seorang putra. 4. Sayyid Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Sayyid Makdum Ibrahim menikah dengan Dewi Iroh Putri Jaka Kondar dan memiliki seorang putri bernama Rohil. Sayyid Ibrahim kemudian menjadi imam bagi penduduk Lasem dan Tuban. Ia menetap di sebuah desa bernama Bonang yang ada di daerah Lasem. Sayyid Ibrahim menyendiri di puncak gunung bernama Gading. Gunung Gading berada di dekat pantai. Di sana ia bersungguh-sungguh untuk beriadah dengan mengurangi makan dan meninggalkan keenakan di saat tidur, serta terus-menerus menekan dirinya agar tidak menuruti hawa nafsu. Ia menekankan pada dirinya untuk melakukan ibadah-ibadah fardu dan sunnah, selalu mentaati perintah Allah, memerangi kehendak setan dan menjauh dari hiruk-pikuk manusia. Sayyid Ibrahim terus-menerus beribadah hingga menjadi wali Allah dan masyhur dengan sebutan Sunan Bonang. 5. Sayyid Qasim atau Sunan Derajat. Sayyid Qasim menikah dengan Sayyidah Sufiyah binti Sayyid Abdul Qadir yang masyhur dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Jadilah Sayyid Qasim seorang imam bagi penduduk Lamongan dan Sedayu. Sayyid Qasim menetap di sebuah desa yang bernama Derajat. Beliau menyendiri di desa itu untuk berkonsentrasi dalam beribadah. Beliau terus beriyadloh dan memerangi hawa nafsu, hingga jadilah ia seorang wali Allah. Sunan Derajat terus berdakwah mengajak para manusia memeluk agama Islam. Dari usaha beliau banyak penduduk setempat yang mengikutinya.
Sayyid Qasim terkenal dengan sebutan Sunan Derajat. Beliau memiliki 3 orang putra, yaitu Pangeran Rekia, Pangeran Sendi, dan Sayyidah Wurian. 6. Sayyidah Murtasiyah yakni istri Sunan Giri. Sayyidah Murtasiyah dinikah oleh Raden Paku. Raden Paku telah menjadi imam bagi penduduk Tandes. Dan ia menetap di sebuah desa yang bernama Giri. Di desa itu, ia menyendiri untuk beribadah dan terus-menerus beriyatloh untuk memerangi hawa nafsu, hingga ia menjadi seorang wali yang terkenal dengan sebutan Sunan Giri. Dan ia selalu berdakwah untuk mengajak orang-orang masuk Islam. Dari situ, banyak orang yang mengikuti jejak beliau. Dari perkawinannya, beliau dikaruniai 4 orang putra-putri, yaitu Raden Prabu, Raden Masani, Raden Goa, dan seorang putri yang bernama Retnowati. 7. Sayyidah Murtasimah yakni istri Raden Fatah. Sayyidah Murtasimah dinikah oleh Raden Fatah, pendiri kerajaan Islam Demak Bintoro. Dalam buku Babat Gresik menyebutkan bahwa Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi, sedangkan Serat Kanda edisi Brandes menyatakan tahun 1406 Masehi. Sumber lain menunjuk tahun 1478 Masehi, yakni setahun setelah berdirinya Masjid Demak. Beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, di areal seluas 1000 meter persegi, bersama ratusan santrinya. Komplek makam tersebut dikelilingi tembok besar setinggi 2,5 meter. Makam Sunan Ampel bersama istri dan 5 kerabatnya dipagari baja tahan karat setinggi 1,5 meter, melingkar seluas 64 meter persegi. Khusus makam Sunan Ampel dikelilingi pasir putih. Sumber Kitab Ahlal Musamaroh karya Syekh Abdul Fadol Senori, Tuban. Sekian kisah hari. Saksikan kisah selanjutnya di channel AOK Makol. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.